kami ingin menggali pikiran Bapak ya. Kemudian sukses story ya, selama Bapak menjabat PJ Gubernur Aceh. Bapak bisa ceritakan Pak, sukses story itu yang kami tahu masyarakat sangat luar biasa mengapresiasi. Satu tentang pelaksanaan PON yang luar biasa, dan Aceh menduduki peringkat ke-6 besar nasional, itu tidak pernah terjadi dalam sejarah Pak. Selanjutnya pilkada yang dikhawatirkan akan berdarah-darah, ternyata semuanya berjalan lancar dan sukses. Hasilnya juga sudah sekarang dan akan dilantik beberapa hari ke depan. Bisa diceritakan Pak? Terima kasih Pak Din. Pertama saya mau dari, kalau cerita story itu mesti ada history dulu. Siap. Jadi memang penugasan saya ke Aceh itu pasti ada alasan. Karena saya juga sedang menjabat sebagai pejabat gubernur Kota Belitung pada saat itu. Dan ketika pejabat gubernur Aceh mengundurkan diri untuk pencalonan, maka Menteri Dalam Negeri harus mencari sosok pengganti pejabat gubernur Aceh. Dan dari komunikasi yang saya dengar memang itu kata Presiden meminta bahwa ini tidak berani kalau mengganti pejabat gubernur sementara dalam tempo 2 minggu perhelatan PON sudah mulai. Ini beresiko ini ya, dengan satu syarat ya, itu diizinkan kalau yang menjadi pejabat gubernur Aceh itu pejabat gubernur Bangka Belitung. Saya akhirnya minta Presiden itu membantu di Aceh, dan saya masuk di Aceh. Dengan hari pertama saya datang ke Aceh itu saya sudah nempel nemtek di sini H-16 dan saya selalu mengingatkan diri saya day by day yang harus saya hadapi sampai dengan hari H pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, yang merupakan pesan dari Menteri Dalam Negeri harus sukses, tidak ada cerita gagal, tidak ada cerita kurang, sempurna. Karena Presiden ini event nasional terakhir yang akan dihadiri beliau, begitu ya, PON terakhir juga, dan juga PON pertama bagi Aceh kan setelah berpuluh-puluh tahun penyelenggaraan PON yang di sini. Jadi ya memang kata kuncinya adalah kerja keras, kerja cerdas, kolaboratif, dan sekaligus kita memanfaatkan momentum PON ini untuk merubah citra wajah Aceh. Jadi kalau sebelumnya kalau mendengar tentang Aceh, orang pasti kalau nggak ngomong konflik, ngomongnya tsunami, ngomongnya ganja, ya. Jadi citranya agak sedikit negatif sense gitu ya. Karena kita manfaat PON ini untuk mengubah citra itu menjadi citra yang jauh lebih ramah, jauh lebih humanis, kemudian nyaman. Oleh karena tagline yang saya bangun bersama kawan-kawan namanya Aceh Hospitality, dengan segenap tindakan-tindakan dan perilaku culture yang pada PON itu kita terapkan. Harapannya tentu pulangnya kontingen PON ini dari Aceh ini memiliki citra baru, memiliki persepsi baru mengenai Aceh, dan itu terbukti dan berkesan sekali bagi masyarakat nasional. Ternyata Aceh itu tidak seperti diceritakan orang. Enak sekali di Aceh, makanannya pun cuma 2 rasanya, enak dan enak sekali. Masyarakatnya ramah, HP hilang kembali, kemudian dompet hilang kembali, kemudian naik makanan tidak dinaik-naikkan, harganya stabil, murah, gitu, enak, dan segala macam bentuk hospital. Harapannya dalam pelaksanaan PON ini tentu sukses penyelenggaraan, sukses hasil. Kita dapat ranking 6. Jadi saya di samping menyiapkan venue-venue, menyiapkan pertandingan, juga memastikan kontingen kita ini tidak malu-maluin kan. Jadi saya harus memberikan semangat, mengecek juga kontingen-kontingen kita. Sukses administrasi. Sukses administrasi ini kita berharap tentu tidak ada musibah baru pasca PON ini.
Oleh karenanya semuanya saya minta diaudit dulu sebelum bayar. Ini nggak boleh marah dengan saya kalau bayarannya saya kurangin. Dan atas keberhasilan pelaksanaan PON ini masyarakat sudah sangat mengapresiasi Pak. Selanjutnya Pak, kita melangkah ke pelaksanaan pilkada yang baru selesai dilaksanakan. Itu memang target pesan dari pimpinan kepada saya, fasilitasi penyelenggaraan pemilu kada di Aceh ini secara berjurdil, dan tentu memang dia diprediksi akan ada keributan sebagaimana layaknya pemilu-pemilu sebelumnya, begitu ada jatuh korban manusia. Tapi alhamdulillah saya berkoordinasi ketat sekali dengan para petugas keamanan untuk nggak terlalu eksesif, juga berkoordinasi dengan para kandidat supaya masing-masing menahan diri, kemudian juga memimpin dengan bupati wali kota supaya tak menimbulkan kegaduhan, tak melakukan hal-hal yang tak diperkenankan. Kemudian juga dengan kampanye tentang pemilu damai, dengan tagline yang kita bangun, bahwa pemilu ini kan mencari pemimpin, tidak harus kita berkorban berdarah-darah untuk pemilihan pemimpin. Alhamdulillah, ridho Allah ini semua pemilu kada ini berjalan dengan lancar, tidak ada gugat-gugat, saling ikhlas, bahwa ada perseteruan pendapat. Di mana demokrasi yang tidak berseteru pendapat, justru disitulah indahnya demokrasi kan. Oleh karenanya, alhamdulillah kita ini lancar, dan menurut hemat kami ini salah satu pemilu kada yang terbaik yang pernah kita jalankan, tanpa ekses-ekses yang berarti bahwa ada yang tidak puas. Memang itulah demokrasi. Jadi memang penilaian dari masyarakat khususnya dari kacamata media Aceh, pelaksanaan pilkada di Aceh sangat demokratis, apalagi penyelenggara termasuk jadi gubernurnya. Kami menilai sukses itu karena netral gitu ya, netralitas sangat dijaga ya. Karena kita tahu bahwa di provinsi lain itu ada persoalan netralitas itu jadi persoalan. Ya, justru itulah kata kunci sejak awal saya meminta kepada kepada aparatur saya sampaikan, jaga dirimu, jaga keluargamu. Ini kan meminjam istilah fu anfusikum wa ahlikum nara ini tapi bukan soal nara, bukan api neraka ini kan. Jaga dirimu, jaga keluargamu, karena kalau kamu jadi korban, akan nanti keluargamu ikut jadi korban. Oleh karenanya, pelajari hal-hal yang boleh dan apa yang dilarang. Jangan sampai Anda dijatuhi hukuman karena ketidaktahuan Anda. Dan kita apelkan ini, dan alhamdulillah tak ada satu pegawai saya pun yang dijatuhkan hukuman. Jadi ini salah satu sukses yang lain lagi. Artinya tidak ada yang komplain. Ya, tidak ada yang komplain sejak dari tanggal kampanye mulai sampai dengan tidak ada yang melakukan pelanggaran kampanye dari laporan yang kita terima. Jadi saya tak menjatuhkan hukuman satu waktu. Akhirnya artinya apa? Mereka mendengarkan apa yang saya katakan untuk berbuat yang adil dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemilu ini. Dari dua agenda nasional itu, Bapak dinilai sangat sukses besar ya, yang kita terima, dan itu sudah terbukti sekarang. Kemudian kita akan melihat Pak, bagaimana Pak dari sektor ekonomi, ya. Kemudian itu bagaimana pula dengan investasi-investasi yang menurut Bapak yang harus bisa dipicu ya, sehingga untuk stimulus ekonomi di Aceh. Menurut Bapak apa kira-kira yang harus kita gebrak lagi ke depan Pak? Memang PON kemarin itu membawa pelajaran-pelajaran penting tentang menaikkan pendapatan. Oleh karenanya setelah PON itu kita ada beberapa perhelatan nasional yang kita minta diadakan di Aceh.
Karena kita yakin bahwa dengan ramainya orang datang ke Aceh, ekonomi di sektor UMKM dan industri kecil ini bergerak. Jadi ada perhelatan pekan PRB nasional, pengurangan risiko nasional, bencana nasional di Aceh yang kita selenggarakan. Kemudian ada juga perhelatan 20 tahun tsunami itu internasional kita gerakkan. Sehingga banyak event-event yang kemudian menggerakkan sektor pariwisata, sektor perhotelan, sektor makanan, dan sektor industri kecil. Ini sokoguru ekonomi nasional bahkan Aceh. Namun dalam skala makro yang lain lagi, memang kita harus melakukan sesuatu untuk menaikkan ekonomi Aceh. Ekonomi Aceh itu kontribusi paling besar dalam PDRB-nya adalah sektor pertanian dan kehutanan, perkebunan. Nah, ini menempati urutan tertinggi. Tapi ekonomi di sektor pertanian dan perkebunan ini dia tinggi, porsinya, kontribusinya besar, tapi kenaikannya tidak ekstrim. Trennya tidak, dia agak stabil tinggi, tapi kenaikannya tidak trennya tidak curam ya. Jadi naik tinggi, tapi berada di nomor satu, tapi tidak curam. Oleh karena perlu sektor-sektor lain untuk mengupgrade ya, membesarkan ekonomi. Dan sektor yang paling cepat mestinya adalah yang sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Maka sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja itu sektor industri, dan salah satunya juga industri pertambangan. Karena kalau satu pabrik misalnya punya 3.000 karyawan sampai 4.000 karyawan, kalau 2-3 pabrik belasan ribu orang bekerja. Sementara kita menambah petani baru 10.000 itu susah, karena orang cenderung urbanisasi ke kota, mencari pekerjaan di kota, lahan pertanian ditinggalkan. Sementara di sektor orang lari ke sektor-sektor ini. Nah, kalau ini mampet, sektor pertanian jumlah petaninya tak bertambah signifikan, kemudian di sektor industri juga tidak ada tampungan tenaga kerja, maka akan terjadi kesumbatan. Oleh karenanya harus kita dorong di sektor industri yang menampung lapangan pekerjaan, asal sektor pertambangan yang memperdulikan lingkungan. Kalau ditanya, sektor pertambangan kan merusak lingkungan. Oh iya, merusak kadang-kadang hutan, kadang-kadang pohon, tapi di tempat yang diizinkan. Di tempat yang ilegal memang tidak diizinkan. Ini perlu diatur sedemikian rupa, karena potensi di kita mulai pantai barat ini penuh dengan mineral, bara, emas, besi, ada kuarsa, macam-macam. Dan itu menurut pandangan saya, setelah menjadi pejabat gubernur di 2 daerah provinsi lain yang ekonominya dihidupkan dengan dunia pertambangan, maka di kita skalanya kecil. Itu skalanya mungkin nomor 6, nomor 7 sektor pertambangan. Jadi tidak maksimal. Padahal sektor ini kalau mau direvitalisasi, dihidupkan, maka dia akan menempati nomor 2 atau nomor 1 bahkan, yang akan mengkontribusikan di dalam PDRB-nya. Tapi ini belum. Nah, yang harus kita jaga sekarang adalah bagaimana investasi ini datang, apa yang harus kita lakukan. Karena apa gunanya menjemput investor, investment, kalau setelah datang lalu pergi. Ya, jadi kita, makanya tagline kita adalah Aceh Hospitality, yang kemudian nanti dikembangkan menjadi Aceh Investment Hospitality, Aceh Business Hospitality. Artinya orang menginvestasikan dananya, menginvestasikan anggarannya di Aceh harus nyaman, karena kita udah aman ini. Kita provinsi Aceh ini termasuk salah satu provinsi yang tingkat kriminalitasnya rendah, tetapi itu tidak nyaman karena ada pungutan, ada red tape birokrasi, ada suap-suap menyuap, ada fraud. Ya. Ini harus kita singkirkan. Dan kalau ada investasi yang mau menaruhkan uangnya di Aceh, harus kita jemput, harus kita jaga, harus kita beri karpet. Supaya apa? Ini kan menaruh uang di Aceh ini risikonya lebih tinggi dibandingkan menaruh uang misalnya di Sumatera Utara. Oleh karenanya
Ya, ini apa harus kita jaga kenyamanannya. Yang sudah berdiri pun harus kita jaga. Jangan diancam-ancam terus. Nanti konon lagi yang mau yang baru, yang lama sudah angkat kaki. Kalau itu terjadi maka akan menjadi titik balik ekonomi. Ini harus kita jaga. Sampai sektor-sektor lain ya, sektor perikanan, kemudian sektor apa namanya perkebunan, ya, sawit kita cukup luas lumayan. Kemudian juga kita juga lagi mengupayakan optimalisasi lahan untuk penanaman padi tahun 2025 ini sampai 40.000 hektar gitu. Ya, kemudian di sektor UMKM yang mengambil tempat 90% pekerja kita di sektor UMKM. Maka memajukan Dekranas, memajukan apa namanya industri-industri rumah tangga ini menjadi salah satu jalan kita agar membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Jadi untuk menggerakkan sektor ekonomi di Aceh itu kehadiran investasi ya Penting karena hari ini kita mengandalkan APBA ya, anggaran belanja Aceh itu untuk menggerakkan sektor real itu nggak cukup. Ilustrasi secara nasional kita punya apa namanya APBN kita itu 6.000 7.000 triliun APBN kita. Terus sektor swasta sudah 70.000 triliun 10 kali. Juga sama kalau kita hanya punya sekarang 11 triliun APBN kita, maka kita punya harus ada sektor swasta yang 10 kali lipat ya, dibandingkan dengan baru ekonomi bergerak, baru lapangan pekerjaan terbuka. Kalau hanya menggunakan APBN 11 triliun, kalau bagi 23 kabupaten kota ada seberapa? Lekalnya sektor swasta harus mengambil bagian peran penting di dalam sektor pengembangan, bukan saja sektor industri dan hilirisasi, tapi juga industri pertanian, industri peternakan. Kita nggak punya peternakan ayam 100.000 ekor aja nggak punya. Jadi yang ada di Sumatera Utara, jadi pendapatannya akan lari ke tempat lain dan tidak berputar. Dan ini sektornya harus didorong terus. Tapi kembali lagi soal investor tadi, kayaknya bagi Aceh ini dilema Pak. Ya, karena setiap pemimpin atau gubernur sebelumnya itu sudah berapa kali Pak mengundang investasi gitu ya, di Aceh yang jumlahnya pada 100 ada, yang terrealisasi itu kan sangat minimal sekali. Betul. Dan itu tidak bisa menggerakkan roda ekonomi di Aceh ya. Sehingga kita sepertinya jalan perkara mengandalkan dari APBN. Ya kata kuncinya tadi kenyamanan Pak. Kenyamanan berinvestasi. Memang kita memiliki perbedaan-perbedaan di dalam pemberian izin dibandingkan dengan daerah lain. Soal misalnya sektor pertambangan. Kalau daerah lain sektor pertambangan mineral itu diberikan oleh kementerian. Di Aceh sektor pertambangan cukup diberikan oleh gubernur. Ya, jadi ini ada kemudahan di situ. Tapi harus memastikan bahwa izin yang diberikan itu kepada orang yang tepat, orang yang bonafide, orang yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan investasi. Kalau salah, maka kita memberikan izin kepada mediocre, kepada perantara. Ini yang merusak bisnis, karena izin ada, orang lain tidak bisa masuk, sementara dia juga tidak bergerak. Ini yang terjadi. Dan saya sudah minta juga kepada kepala dinas saya tolong evaluasi mana yang sudah diberikan izin cukup lama atau tidak bergerak, cabut sajalah gitu, supaya memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berinvestasi di Aceh dan menggaransi, menjamin bahwa tidak ada pungutan-pungutan yang tidak resmi. Ini yang berat di kita, kalau banyak pungutan yang tidak resmi, menakutkan kepada investasi, hasilnya belum terjadi, tapi belanja yang tak diperkirakan justru banyak. Jadi ini berisiko bagi juga harus disadari oleh semua kita. Tanggal 6 atau tanggal 10 nanti kan ada pemerintahan baru, pemimpin baru, pemerintah Aceh itu Gubernur Keamanan Pak Dula. Menurut Bapak, apa kira-kira saran atau masukan Bapak untuk pemimpin
ke depan. yang notabene yang dibutuhkan pasar KCR ini. Ya. Apa kita lihat untuk bisa melaju lebih kencang dibandingkan dengan profesi yang lain. Selama ini kan kita selalu berada di kondisi yang tidak menyenangkan pada Menguntungkan, profesi ya. yang menentukan. Ya, Apa yang langkah-langkah apa, Pak? saya kira pertama itu gubernur dan wakil gubernur yang baru harus mengerti betul tentang data. Kita nggak akan bisa merubah sesuatu kalau kita nggak mengerti persoalan yang sedang kita hadapi, ya kan? Kalau nanti sakit kepala kasih obat sakit kaki gitu, tidak akan sembuh. Maka gubernur yang akan datang harus mengerti betul dengan data yang akurat apa persoalan yang kita sedang hadapi. Persoalan kita hadapi kan misalnya dalam dunia pendidikan, angka rata-rata lama sekolah kita 9,46 tahun. 9,9, artinya itu kelas 1 SMA udah putus sekolah. Mengapa? Putus sekolah di kelas 1 SMA. Ini satu pecahkan. Kedua, angka kemiskinan kita 14%, cukup tinggi. Nah, ini kenapa? Harus mengerti betul mengapa, karena kalau kita nggak mengerti kenapa angka kemiskinan ini tinggi, maka kita nggak tahu obatnya apa. Ini satu. Kemudian lapangan pekerjaan apa saja harus disupport agar membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin dalam sektor ekonomi. Dalam sektor industri kecil apa saja yang harus difasilitasi sehingga industri kecil ini membuka diri dan berdaya. Maka pendekatan data kepada gubernur baru sangat menentukan. Kemudian kita memang masih mengandalkan APBD, PBA ini. Upayakan APBA yang ada yang uangnya makin lama makin sedikit itu dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, efektif. Tidak menganggarkan, tidak membelanjakan hal-hal yang nggak penting selain untuk kepentingan masyarakat. Ini yang seringkali terperangkap kepada proyek-proyek kecil yang nggak ada kaitannya dengan menyelesaikan masalah-masalah Aceh. Ini tantangan yang luar biasa bagi gubernur definitif, dan mungkin bukan tantangan yang luar biasa bagi pejabat gubernur, ya, tapi bagi gubernur definitif yang harus membawa aspirasi yang cukup besar daripada konstituen, daripada pendukung, ini tantangan. Oleh karenanya tentu ya kita harus support lah kepada gubernur yang baru nanti supaya mampu berakselerasi secara cepat, tidak terlalu lama terkurung dengan soal-soal birokrasi sebagai pejabat baru. Oleh karenanya saya sebahagian menyelesaikan di periode ini, ketika nanti pejabat baru itu sudah melaju kencang saja, nggak berkutat-kutat begitu. Karena biasanya begitu. Ketika duduk lantik maka perombakan struktural itu menghabiskan waktu berbulan-bulan menguras energi, padahal masyarakat butuh layanan. Ini kita bantu selesaikan, mengurangi. Kita koordinasikan supaya mengurangi. Sudah selesai duluan yang berat-berat, nanti tinggal mengakselerasikan pembangunan. Dan harus menyusun segera RPJM-nya, merumuskan cita-citanya mau kemana gitu. Dan contoh-contoh baik sudah kita sampaikan, bagaimana merespon keluhan publik, bagaimana menyelenggarakan program secara transparan. Jadi beri contoh. Tantangannya ada pasti, dan ada juga yang ingin tidak transparan kan. Pembangunan perumahan ribuan yang saya transparansikan, tantangannya juga ada, karena kalau selama ini mungkin ada orang mengambil untung dari program begini, sekarang kita upayakan tak ada orang mengambil untung, karena kita umumkan secara terbuka sehingga tidak bisa dijadikan sebagai ajang pemerasan kepada masyarakat. Baik Pak, selanjutnya kalau dari segi regulasi cuma Pak, kita kan ada UUPA, Ya. Bisa nggak untuk bisa lebih Saya kira Aceh memiliki peluang untuk mengatur lebih detail. Tinggal para pembuat kebijakan ini harus lebih lebih memperhitungkan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh pemerintahan, kebutuhan peraturan apa. Dan jangan juga over regulated,
ini kurang bagus. Terlalu banyak peraturan itu kurang bagus karena akan menyebabkan kekakuan birokrasi. Kita harus fleksibel gitu, mudah, cepat gitu, tapi ya tak melanggar ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi. Itu barangkali Pak yang mungkin barangkali terakhir Pak ini Pak, apa yang Bapak sampaikan kepada masyarakat Aceh supaya Aceh ini? Saya kira kita sudah memilih pemimpin baru, kita dukung pemimpin baru, tapi persoalan Aceh tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemimpin, tapi juga harus ada partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Ada hadisnya juga itu, ada ayatnya juga itu, tak berubah nasib suatu kaum kalau kaumnya sendiri tidak mau. Oleh karenanya pemimpin kita pilih, kita support, tetapi masyarakat sendiri harus berbuat sesuatu untuk menyelesaikan sebagian masalahnya dirinya sendiri dulu. Nah, jadi ya, ini harus kolaborasi antara peran pemerintah dan peran masyarakat sehingga akselerasinya menjadi kencang. Karena masyarakat juga harus harus berbuat sesuatu agar apa yang dibuat oleh pemerintah kemudian disambut oleh masyarakat, kolaborasi terjadi, kemajuannya semakin akseleratif. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Selamat ulang tahun waspada. Menyampaikan kepada Baik, terima kasih banyak. Terima Terima kasih.